Ya, semangat pagi kalian semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Di video pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan pembahasan di video pembelajaran yang lalu. Kalau di video yang lalu kita membahas mengenai organisasi militer, di video kali ini kita akan membahas mengenai organisasi ekonomi regional dan global. Maka dari itu, silakan simak video pembelajaran kali ini dari awal sampai akhir. Nah, organisasi ekonomi. Nah, dominannya setiap organisasi ekonomi yang dibentuk bertujuan untuk membentuk sebuah zona perdagangan bebas atau free trade area atau FTA. Apa sih yang dimaksud dengan pasar bebas? Nah, pasar bebas sendiri merupakan perdagangan yang tidak diatur oleh otoritas yang memaksa seperti pemerintah. Dalam pasar bebas, pajak serta bea cukai barang yang masuk atau keluar dari suatu negara biasanya akan dihapuskan. Nah, apa sih tujuan dari pasar bebas ini? Jadi tujuan dari pasar bebas ini yang pertama adalah untuk membuka peluang ekonomi. Pasar bebas dapat membuka peluang ekonomi dengan cara memperluas pasar, tidak adanya pajak, membuat pasar menjadi lebih luas karena tidak dibatasi oleh pajak antar negara yang mahal. Nah, terbukanya pasar membuat produsen dalam negeri dapat mengekspor barang dalam jumlah besar namun biaya ekspor yang rendah. Hal ini membuat negara yang memiliki komoditas ekspor unggulannya dapat meningkatkan perekonomiannya. Yang kedua, yang pasti tujuan dari pasar bebas ini adalah untuk meningkatkan perekonomian. Nah, pasar yang luas memberikan permintaan produk yang lebih besar bagi produsen dalam negeri. Semakin banyak permintaan pasar, maka akan semakin besar pula peningkatan ekonomi yang terjadi. Selain itu, terbukanya pasar yang luas mengundang datangnya para investor asing untuk mendirikan bisnis di dalam negeri. Nah, tujuan pasar bebas yang ketiga adalah yang pastinya untuk meningkatkan teknologi. Pasar bebas memungkinkan teknologi yang lebih maju dari luar negeri untuk masuk dengan mudah ke dalam negeri. Dengan adanya pasar bebas, peningkatan teknologi bisa dilakukan dengan mudah dan merata. Selain itu juga dapat meningkatkan teknologi. Nah, persaingan ketat pasar bebas juga menuntut peningkatan sumber daya manusia dalam suatu negara. Tujuan pasar bebas yang terakhir adalah untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Pasar bebas membantu pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Tidak semua barang dapat diproduksi dalam negeri. Sebagian barang harus diimpor untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Nah, tidak adanya biaya impor ini dan persaingan ketat akibat pasar bebas membuat pemerintah dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri dengan harga yang lebih murah. Itu tujuan dari pasar bebas. Kalau fungsi pasar bebas sendiri untuk meningkatkan aktivitas ekonomi suatu daerah atau suatu negara dan memberikan masyarakatnya kebebasan dalam melakukan transaksi tanpa adanya paksaan dari pemerintah. Nah, pasar bebas juga berfungsi sebagai sumber informasi tentang ketersediaan permintaan serta harga barang, mendorong pengembangan usaha, mendorong peningkatan sumber daya manusia, dan mendorong produktivitas dan meningkatkan perekonomian. Dari pengantar tadi kita bisa tahu bahwa tujuan dan fungsi dari pasar bebas ini sangat menguntungkan bagi sebuah negara. Makanya nanti organisasi-organisasi regional dan global ekonomi membuat sebuah aturan agar perdagangan pasar bebas dapat dilakukan di negara-negara anggota organisasi tersebut. Nah, dalam kehidupan ekonomi, suatu negara juga tidak dapat hidup sendiri karena membutuhkan bantuan dari negara lainnya. Untuk memudahkan hubungan negara-negara tersebut, akhirnya dibuatlah berbagai macam organisasi agar hubungan ekonomi dapat terbangun dengan baik dan terorganisir. Nah, organisasi ekonomi yang kita bahas pertama adalah SAARC atau South Asian Association for Regional Cooperation. Nah, SAARC ini merupakan sebuah organisasi regional yang dianggotai oleh negara-negara yang berada di kawasan Asia Selatan. Nah, di kawasan Asia Selatan sendiri merupakan kawasan yang mayoritas merupakan negara-negara berkembang. Walaupun memang negaranya berkembang, tapi memiliki sumber daya alam serta sumber daya manusia yang melimpah. Nah, akan tetapi kekayaan sumber daya manusia itu belum dikelola secara optimal. Nah, kondisi inilah yang membuat terjadi banyak konflik kawasan ini. Dari berbagai macam latar belakang itu, maka pada tanggal 8 Desember 1985, atas usul Ziaur Rahman, negara-negara di Asia Selatan membentuk organisasi regional yang bernama SAARC. Nah, tujuan SAARC ini ada 5. Yang pertama adalah untuk menumbuhkan kerjasama di kawasan Asia Selatan, serta menumbuhkan solidaritas di negara-negara tersebut. Selanjutnya adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di kawasan Asia Selatan. Yang ketiga
mempercepat pertumbuhan sosial dan ekonomi di kawasan Asia Selatan. Yang keempat, membentuk, mengembangkan, serta meningkatkan sumber daya manusia di kawasan Asia Selatan. Dan tujuan yang terakhir adalah untuk membuka lapangan pekerjaan. Nah, dalam SARC ini perkembangannya, ketika nanti pada 2006, untuk mempermudah kegiatan perdagangan di Asia Selatan, SARC menerapkan SAFTA atau South Asia Free Trade Area atau perdagangan bebas di Asia Selatan. Hal itu menjadi momen penting bagi perkembangan SARC. Nah, selain memiliki negara anggota tetap, SARC juga mempunyai 9 negara pengamat. Nah, negara-negara SARC ini mengharapkan terciptanya suatu kawasan perdagangan bebas dan dapat menolong mereka dalam aspek ekonomi, terutama pada saat globalisasi ini. Selanjutnya adalah OPEC, Organization of the Petroleum Exporting Countries. Nah, OPEC sendiri merupakan sebuah organisasi global yang beranggotakan negara-negara pengekspor minyak. Nah, pembentukan OPEC sendiri diprakarsai oleh negara Venezuela dan negara lainnya. Nah, Venezuela sendiri menyarankan negara-negara penghasil minyak tersebut untuk mengadakan sebuah pertemuan. Akhirnya dibuatlah pertemuan pada tanggal 10 sampai dengan 14 September 1960. Nah, negara-negara tersebut mengadakan pertemuan di Baghdad, Irak untuk mendiskusikan cara meningkatkan harga minyak tanah. Nah, pertemuan ini terlaksana atas gagasan Menteri Pertambangan dan Energi dua negara, yaitu dari negara Venezuela dan negara Arab Saudi, dan diikuti oleh beberapa negara lainnya. Secara khusus, pembentukan OPEC dipicu oleh keputusan sepihak perusahaan minyak multinasional, yaitu perusahaan The Seven Sisters, yang di tahun 1959 sampai dengan 1960 merupakan perusahaan yang menguasai industri minyak dan menetapkan harga minyak di pasaran internasional. Nah, nanti anggota-anggota OPEC ini membuat sebuah kesepakatan yang bernama Kesepakatan The Triple Tehran Agreement antara OPEC dan perusahaan The Seven Sisters pada tahun 1970. Nah, karena sebuah kesepakatan ini akhirnya menempatkan OPEC secara penuh sebagai penentu harga minyak internasional. Nah, tujuan dari OPEC sendiri ada dua. Yang pertama adalah untuk mempertahankan harga minyak dan menentukan harga sehingga menguntungkan negara-negara produsen. Dan yang kedua adalah menjamin kembalinya modal investor pada bidang minyak secara adil. Artinya semua negara produsen minyak bisa diperlakukan secara adil. Nah, dalam struktur organisasi OPEC sendiri terdiri dari konferensi tingkat menteri, dewan gubernur, dan sekretariat. OPEC sendiri sebagai sebuah organisasi selalu menyelenggarakan pertemuan atau konferensi setiap 2 tahun sekali. Nah, biasanya konferensi OPEC ini dihadiri oleh perwakilan dari tiap-tiap negara anggota. Pertemuan OPEC ini biasanya membahas tentang masalah yang berhubungan dengan minyak dunia. Keputusan yang dihasilkan dari pertemuan-pertemuan tersebut akan berkaitan dengan masalah produksi minyak dunia dan perkiraan permintaan minyak dunia. Dalam 5 tahun pembentukan awalnya, sebenarnya OPEC berpusat di Jenewa, Swiss. Akan tetapi pada nanti tanggal 1 Desember 1955, kantor OPEC yang awalnya di Swiss dipindahkan ke Wina, Austria. Nah, dalam perkembangannya, nanti OPEC juga ingin meningkatkan peran minyak sebagai sumber energi utama dalam mencapai pembangunan ekonomi berkelanjutan. Nah, OPEC saat ini merupakan sebuah organisasi yang beranggotakan sebanyak 11 negara. Indonesia sendiri pernah bergabung dalam OPEC ini. Namun nanti perkembangannya Indonesia pertama kali keluar dari OPEC pada tahun 2008. Namun berlaku secara efektif keluar benar-benar resmi pada tahun 2009. Nah, setelah kurang lebih 8 tahun Indonesia membekukan keanggotaan di OPEC, pada awal tahun 2016 pemerintah Indonesia memutuskan untuk kembali masuk atau kembali aktif sebagai negara anggota OPEC. Namun akhir tahun 2016 Indonesia kembali memutuskan untuk membekukan sementara keanggotaan di OPEC. Kenapa Indonesia kembali memutuskan untuk membekukan keanggotaan di OPEC? Karena berkaitan dengan APBN saat itu yang belum mampu untuk melakukan kegiatan di OPEC. Selanjutnya, organisasi ekonomi regional, kita akan membahas mengenai APEC, yaitu Asia Pacific Economic Corporation. Nah, APEC sendiri merupakan organisasi yang menaungi kegiatan perekonomian di negara-negara Asia Pasifik.
Nah, APEC sendiri merupakan sebuah organisasi regional yang dibentuk pada bulan November 1989 di Canberra, Australia. Nah, pembentukan APEC ini diprakarsai oleh Perdana Menteri Australia pada saat itu yang bernama Bob Hawke. Nah, pembentukan OPEC bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan di anggota negara di Asia Pasifik. Nah, latar belakang berdirinya APEC yang pertama adalah karena kegagalan Uruguay Round yang dikhawatirkan akan meningkatkan proteksionisme. Selanjutnya, latar belakangnya adalah karena di belahan dunia lainnya muncul kelompok-kelompok perdagangan seperti NAFTA dan AFTA. Selanjutnya, latar belakang yang ketiga adalah terjadinya perubahan politik dan ekonomi di Rusia dan Eropa Timur. Dan yang terakhir adalah pemikiran bahwa kemajuan perekonomian suatu negara tercapai jika didorong oleh pasar ke arah integrasi ekonomi baik regional maupun internasional. Prinsip keanggotaan APEC sendiri yang pertama adalah konsensus, yang berarti bahwa semua keputusan di APEC harus disepakati oleh dan bermanfaat bagi 21 anggota. Selanjutnya adalah voluntary and non-bidding, yang berarti semua kesepakatan dalam forum APEC dilakukan secara sukarela dan tidak mengikat. Prinsip yang ketiga adalah concerted unilateralism, yang berarti pelaksanaan keputusan dilakukan secara bersama-sama sesuai dengan kemampuan tiap ekonomi tanpa syarat resiprositas. Selanjutnya adalah differentiated time frame, yang berarti bahwa setiap ekonomi maju diharapkan melakukan liberalisasi terlebih dahulu. Nah, pada tanggal 5 November 1994, Indonesia menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi APEC yang ke-6 yang diadakan di Bogor. Nah, dari konferensi tingkat tinggi ini berhasil menetapkan deklarasi Bogor. Deklarasi Bogor sendiri atau Bogor Goals merupakan sebuah deklarasi yang berisikan tentang penetapan kawasan APEC sebagai kawasan perdagangan serta investasi bebas dan terbuka pada tahun 2020. Nah, APEC berusaha juga mencapai agar konferensi Bogor atau deklarasi Bogor atau Bogor Goals ini bisa tercapai. Dilakukan dengan atas 3 pilar, yaitu perdagangan dan investasi yang lebih terbuka, yang kedua fasilitasi perdagangan dan investasi, dan yang terakhir adalah kerjasama ekonomi dan teknik atau ekotek. Nah, pada tahun 2002, Indonesia menjadi salah satu pencetus kerjasama anti korupsi antar negara anggota OPEC. Selanjutnya, Indonesia berperan aktif dalam pembentukan kerjasama kesiaptanggapan bencana sebagai respon atas tsunami yang terjadi di Aceh dan beberapa negara anggota APEC lainnya. Selanjutnya, di konferensi tingkat tinggi APEC yang ke-24 pada tanggal 7 sampai dengan 9 September 2012 di Vladivostok, Rusia, Indonesia diminta menjadi ketua APEC menggantikan Rusia. Dan selain menjadi ketua APEC, juga menjadi tuan rumah KTT APEC ke-25 di tahun 2013 yang diselenggarakan di Bali. Nah, pada KTT APEC 2013 di Bali tersebut, peran Indonesia dalam kancah internasional semakin strategis dan masih aktif sebagai anggota APEC. APEC sendiri merupakan organisasi regional yang berkantor pusat di Singapura dengan 21 negara serta 3 pengamat, yaitu Sekretariat ASEAN, PSCC, dan Sekretariat PIF. Yang terakhir adalah Masyarakat Ekonomi Eropa. Masyarakat Ekonomi Eropa atau MEE merupakan bentuk kerjasama ekonomi regional di Eropa. MEE dibentuk sebagai upaya menyatukan negara-negara Eropa setelah terjadinya Perang Dunia II. Nah, setelah Perang Dunia II ini, beberapa negara Eropa menginginkan sebuah persatuan Eropa untuk menghindari terjadinya peperangan. Nah, ide pembentukan Masyarakat Ekonomi Eropa ini berawal ketika Prancis dan Jerman mempunyai keinginan menyatukan produksi baja dan batu bara dalam suatu wadah kerjasama terbuka. Nah, kerjasama ini ditunjukkan khusus untuk negara-negara Eropa pada tahun 1950. Nah, keinginan tersebut akhirnya terwujud setelah penandatanganan European Coal and Steel Community atau ECSC. Nah, penandatanganan ECSC ini dilakukan oleh 6 negara yang disebut dengan The Six States. Nah, The Six States ini juga mengadakan pertemuan di Messina, Italia. Nah, memilih Menteri Luar Negeri Belgia pada saat itu, yaitu Henry Spaak,
sebagai Ketua Komite Lembaga Kerjasama dalam bidang ekonomi. Nah, kerjasama dalam bidang ekonomi itu diwujudkan dengan membentuk Masyarakat Ekonomi Eropa dan Badan Tenaga Atom Eropa. Pada tanggal 25 Maret 1997, kedua rencana tersebut akhirnya disetujui dengan ditandatangannya Perjanjian Roma berisi pembentukan Masyarakat Ekonomi Eropa. Akhirnya, pada 1 Januari 1958, Masyarakat Ekonomi Eropa atau MEE mulai melaksanakan kegiatannya. Nah, tujuan dari MEE sendiri yang pertama adalah integrasi Eropa dengan cara menjalin hubungan kerjasama ekonomi. Yang kedua, memperbaiki tarif hidup dan memperluas lapangan pekerjaan. Yang ketiga, memajukan perdagangan dan menjamin adanya persaingan bebas serta keseimbangan perdagangan antara negara anggota. Yang keempat, menghalau segala rintangan yang menghambat lajunya perdagangan internasional. Dan yang kelima adalah untuk meluaskan hubungan dengan negara-negara selain anggota Masyarakat Ekonomi Eropa. Nah, tujuan dari didirikan MEE intinya adalah untuk meningkatkan kegiatan ekonomi antar negara Eropa dengan berbagai macam kebijakan yang dilakukan. Nah, biasanya untuk mencapai tujuan tersebut, Masyarakat Ekonomi Eropa atau MEE membentuk pasar bersama atau Common Market Eropa yang menerapkan keseragaman tarif serta memberlakukan kebebasan bergerak bagi buruh, barang, dan modal. Untuk melancarkan aktivitasnya, MEE membentuk beberapa lembaga baru sebagai berikut. Contohnya adalah Parlemen Eropa, Sistem Moneter Eropa, dan Pasar Tunggal. Nah, saat ini MEE ini lebih dikenal dengan nama Uni Eropa, dikarenakan memang MEE ini semakin meluas cakupan kegiatannya. Dan MEE pada saat ini merupakan sebuah, atau Uni Eropa pada saat ini merupakan sebuah organisasi regional yang dianggotai oleh 27 negara anggota. Seperti itu. Sekian video pembelajaran pada kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Bila masih ada yang belum paham, kalian bisa melihat atau membaca kembali sumber-sumber belajar lainnya, atau bisa bertanya pada saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.